Sore itu, langit Jakarta tampak memerah oleh cahaya matahari yang perlahan menukik ke balik gedung-gedung tinggi. Suara kendaraan yang berdesakan di jalan raya membaur dengan klakson yang terdengar serupa simfoni kota. Di sudut kawasan perkantoran, seorang pemuda tampak sibuk mengatur kendaraan yang masuk dan keluar dari sebuah lahan parkir kecil di depan gedung perkantoran. Namanya Rangga, pemuda berusia 22 tahun, dengan tubuh ramping namun kuat, hasil dari kerja kerasnya sebagai penjaga parkir sejak lulus SMA. Rangga bukan orang kaya. Ia tinggal di sebuah kos sempit di pinggiran kota, makan seadanya, dan setiap rupiah yang diperoleh dari pekerjaannya harus diatur dengan cermat. Namun, ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang yang melihatnya merasa nyaman. Senyum tulus, mata yang hangat, dan sikap penuh hormat kepada siapapun yang ditemuinya. Sore itu, ketika ia sedang sibuk mengarahkan sebuah mobil sedan hitam agar parkir rapi, matanya menangkap sosok seorang wanita tua yang tampak kesulitan menuruni trotoar. Wanita itu mengenakan baju batik sederhana, rambutnya yang memutih diikat rapi, dan matanya menatap sekeliling seolah mencari sesuatu. Di tangan kirinya tergenggam tas kulit tua yang tampak berat. "Permisi, Nenek. Apa Nenek butuh bantuan?" tanya Rangga sambil melangkah mendekat. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut namun kemudian tersenyum lemah. "Ah, iya Nak. Saya agak kesulitan turun dari trotoar ini. Terima kasih sudah menawarkan bantuan," jawabnya dengan suara lembut. Rangga segera memegang tangan wanita itu dan menuntunnya ke sisi jalan yang lebih aman. Setiap langkah terasa berat bagi wanita tua itu, tapi Rangga menuntunnya dengan sabar, memastikan kakinya tak tersandung. Sesampainya di dekat pintu gedung, Rangga membantu wanita itu masuk dan meletakkan tasnya di kursi roda kecil yang disediakan di lobi. "Terima kasih, Nak. Kamu sangat baik," kata wanita itu sambil menepuk tangan Rangga dengan ringan. Rangga tersenyum dan membungkuk hormat. "Tidak apa-apa, Nenek. Senang bisa membantu." Rangga sempat menoleh ke arah mobil-mobil yang parkir, memastikan semuanya aman, lalu kembali menatap wanita tua itu. Ada sesuatu tentang senyumnya yang membuat Rangga merasa hangat di hati. Ia tidak tahu siapa wanita itu, namun hatinya berkata, "Nenek ini pasti orang baik." Sementara itu, wanita tua itu memandang Rangga dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ada perasaan hangat dan nostalgia yang muncul saat melihat pemuda itu. Ia merasa seperti melihat seseorang yang mampu membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Hari semakin gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Rangga melanjutkan pekerjaannya, membantu pengunjung parkir dan menjaga ketertiban. Di sela-sela kesibukannya, ia memperhatikan wanita tua itu duduk di bangku lobi. Tampaknya ia sedang menunggu seseorang, namun Rangga tidak ingin terlalu mengganggu. Ia hanya memastikan wanita itu aman. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi muncul dari dalam gedung. Ia tampak panik dan buru-buru mendekati wanita tua itu. "Ibu, aku mencarimu kemana-mana," serunya dengan nada cemas. Wanita tua itu tersenyum dan berdiri, menatap pria itu dengan lembut. "Aku hanya ingin berjalan sedikit, Nak. Tapi untung ada pemuda baik yang menolongku tadi," katanya sambil menunjuk ke arah Rangga. Pria itu menoleh dan mengangguk penuh rasa terima kasih kepada Rangga. "Terima kasih, Nak. Ibu memang mudah tersandung kalau berjalan sendiri." Rangga hanya tersenyum sederhana. "Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu." Setelah pria itu membantu wanita tua itu masuk ke dalam mobil mereka, Rangga kembali ke posnya, tidak menyangka bahwa wanita tua yang ia tolong ternyata adalah istri seorang pengusaha kaya raya di Jakarta. Malam itu, Rangga pulang ke kosnya dengan perasaan hangat di hati. Ia merasa senang karena bisa membantu seseorang. Ia tidak tahu, pertemuannya hari ini akan mengubah hidupnya secara perlahan, tapi pasti. Di sisi lain, wanita tua itu, yang bernama Bu Rahayu, tidak bisa berhenti memikirkan pemuda yang menolongnya. Ia merasa Rangga memiliki kebaikan yang langka, tulus, dan murni. Dalam hatinya, ia berkata, "Anak muda ini luar biasa. Jika saja aku bisa membantunya suatu hari nanti." Malam itu, di kos sempitnya,
Rangga tidur dengan perasaan damai. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya, hidupnya akan berubah secara dramatis karena pertemuan singkatnya dengan seorang wanita tua yang ternyata memiliki pengaruh besar di dunia bisnis. Keesokan harinya, Jakarta tetap ramai seperti biasanya. Hiruk-pikuk kendaraan, pedagang kaki lima yang mulai menata dagangannya, dan suara-suara manusia yang berinteraksi menciptakan simfoni khas kota besar. Rangga, seperti biasa, sudah berada di pos parkir sejak pagi. Ia menyapa pengunjung dengan senyum hangat dan sigap membantu menata mobil agar parkir rapi. Hari itu terlihat sedikit berbeda. Saat ia mengatur sebuah mobil mewah yang masuk, seorang sopir berpakaian rapi menghampirinya. "Apakah kamu Rangga?" tanya sopir itu dengan nada sopan. Rangga sedikit terkejut. "Ya, saya Rangga. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Sopir itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Ini dari Bu Rahayu. Tolong dibawa ke alamat ini," katanya sambil menyerahkan amplop berwarna coklat dengan tulisan rapi. Rangga mengambil amplop itu, masih sedikit bingung. "Amplop? Untuk saya, Pak?" Sopir itu tersenyum. "Ya, Bu Rahayu ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kemarin. Dia meminta saya menyerahkan ini padamu. Jangan buka di tempat umum, ya." Dengan rasa penasaran bercampur senyum, Rangga menunggu sopir itu pergi, kemudian membuka amplop di posnya. Di dalamnya terdapat sebuah kartu dengan tulisan tangan rapi dan sejumlah uang yang cukup besar bagi seorang pemuda biasa seperti Rangga. "Rangga yang baik, terima kasih atas bantuanmu kemarin. Kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan. Semoga ini bisa membantu kehidupanmu sehari-hari, Bu Rahayu." Rangga menatap uang itu sejenak, hatinya campur aduk. Ia merasa senang tapi juga sedikit canggung. Baginya, menolong orang tidak pernah mengharapkan imbalan. Namun, rasa terharu dan hangat memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa kebaikannya hari itu dihargai lebih dari yang ia bayangkan. Hari itu, Rangga melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Namun, beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Rahayu mengirimkan pesan melalui sopirnya, mengundangnya untuk datang ke kantor mereka di pusat kota. Rangga awalnya ragu. Apa saya bisa masuk ke kantor sekelas itu? Apa yang harus saya lakukan di sana? Pikirnya. Namun rasa ingin tahu dan keberanian membuatnya akhirnya menerima undangan itu. Hari yang ditentukan tiba, dan Rangga mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja polos, celana rapi, dan sepatu bersih. Meski sederhana, penampilannya menunjukkan keseriusan dan rasa hormat. Ia menaiki mobil yang disediakan sopir Bu Rahayu dan menuju gedung perkantoran megah itu. Sesampainya di lobi, Rangga disambut oleh resepsionis yang ramah. "Silakan naik ke lantai 15, Bu Rahayu menunggu," kata resepsionis itu. Rangga mengangguk gugup dan menaiki lift. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang akan terjadi. Apa beliau ingin memberikan pekerjaan? Atau hanya sekadar berterima kasih? Begitu pintu lift terbuka, Rangga disambut oleh senyum hangat Bu Rahayu. "Rangga, senang sekali kamu datang. Aku berharap kamu tidak keberatan menempuh perjalanan ini," katanya lembut. Rangga membalas dengan hormat, sedikit gugup. "Tidak, Bu. Saya merasa senang bisa datang." Bu Rahayu mempersilakan Rangga duduk dan mulai berbicara. "Rangga, kemarin aku melihat kebaikanmu. Tidak banyak orang muda sekarang yang mau menolong tanpa pamrih. Aku ingin memberikan kesempatan untukmu. Aku memiliki beberapa bisnis, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari timku, jika kamu bersedia." Rangga terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkatnya bisa berujung pada peluang sebesar ini. Ia merasa seperti mimpi. "Benarkah, Bu? Tapi saya hanyalah pemuda biasa, penjaga parkir. Apakah saya bisa membantu?" Bu Rahayu tersenyum hangat. "Kebaikan dan ketulusanmu lebih berharga daripada pengalaman atau gelar. Aku percaya kamu bisa belajar dan berkembang di sini. Aku ingin kamu mulai dengan hal-hal sederhana dulu, melihat bagaimana dunia bisnis berjalan, dan nanti akan ada banyak kesempatan untukmu." Rangga menunduk.
tidak bisa menahan rasa haru. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sejak hari itu, kehidupan Rangga mulai berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi penjaga parkir, tetapi mulai belajar tentang manajemen, keuangan, dan etika bisnis. Meski awalnya banyak hal yang terasa asing, Rangga belajar dengan cepat karena rasa ingin tahu dan kesungguhan hatinya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak rekan kerja yang meragukan kemampuan Rangga, bahkan ada yang menatapnya sinis karena latar belakangnya yang sederhana. Rangga sering merasa terintimidasi, tapi setiap kali ia teringat pertemuan pertama dengan Bu Rahayu, rasa percaya dirinya kembali muncul. Ia sadar bahwa kesempatan ini adalah hasil dari kebaikan dan ketulusannya, dan ia harus menghargai serta memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, Rangga juga mulai menemukan sisi lain dari dunia orang kaya. Ia melihat tekanan, ambisi, dan persaingan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disinilah karakter Rangga diuji, apakah ia bisa tetap rendah hati, tulus, dan jujur, meski berada di tengah lingkungan yang keras dan kompetitif. Hari demi hari, Rangga menunjukkan kemampuan dan ketulusan hatinya. Bu Rahayu pun semakin percaya padanya. Ia bahkan mulai memperkenalkan Rangga kepada para staf dan anggota keluarga, secara perlahan menjembatani dunia Rangga yang sederhana dengan dunia penuh kemewahan dan kekuasaan. Di malam hari, ketika Rangga pulang ke kosnya, ia duduk di teras sambil menatap bintang-bintang. Ia menyadari, hidupnya telah berubah secara drastis hanya karena satu tindakan kecil, menolong seorang wanita tua yang kesulitan menuruni trotoar. Ia tersenyum, menyadari bahwa kebaikan memang memiliki cara ajaib untuk kembali kepada kita, kadang dengan cara yang tak pernah terduga. Seiring waktu berjalan, Rangga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di kantor Bu Rahayu. Dari awal yang canggung, ia perlahan belajar memahami prosedur bisnis, etika profesional, dan cara berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan sosial. Rangga yang sederhana dan tulus mulai menonjol, meski beberapa rekan kerja masih menatapnya sinis karena latar belakangnya yang berbeda. Suatu hari, Bu Rahayu memanggil Rangga ke ruang kerjanya. "Rangga, aku ingin kamu memimpin proyek kecil ini. Ini proyek amal perusahaan kita, tapi sangat penting untuk citra bisnis kita. Aku percaya kamu bisa menangani ini," ujarnya dengan nada lembut namun tegas. Rangga merasa campur aduk. Di satu sisi ia senang karena diberi kepercayaan, namun di sisi lain ia ragu apakah ia mampu. Proyek ini melibatkan koordinasi dengan banyak staf, komunikasi dengan donatur, dan pengelolaan anggaran yang cukup besar. Rangga menelan ludah. "Baik, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari berikutnya, Rangga bekerja keras. Ia membuat jadwal, membagi tugas, dan memastikan semua hal berjalan lancar. Namun, tantangan mulai muncul. Beberapa staf senior meragukan kemampuannya dan berusaha menyulitkan. Ada yang menunda laporan, ada yang memberi informasi palsu, dan ada yang menolak instruksi Rangga karena merasa rendah hati Rangga sebagai orang biasa, tidak pantas memimpin. Rangga hampir merasa putus asa, tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat pertemuannya dengan Bu Rahayu. Ia ingat senyum wanita tua itu, dan kata-kata yang meneguhkan hatinya, "Kebaikan dan ketulusanmu lebih berharga daripada pengalaman atau gelar. Aku percaya kamu bisa belajar dan berkembang." Dengan tekad baru, Rangga menghadapi tantangan itu satu persatu. Ia mengatur pertemuan mendadak untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, menunjukkan data dan fakta yang jelas, dan perlahan menegaskan otoritasnya dengan sikap yang tegas namun tetap rendah hati. Beberapa staf mulai menghormatinya, sementara yang lain masih meremehkan. Suatu sore, ketika proyek mulai memasuki tahap akhir, Rangga harus menghadapi ujian terbesar. Salah satu donatur utama menunda donasi karena merasa proyek ini kurang profesional. Rangga dihadapkan pada tekanan besar. Jika donasi ini tidak tercapai, proyek gagal dan reputasi perusahaan bisa terdampak. Rangga duduk di meja kerjanya, menatap dokumen-dokumen dan laporan. Hatinya berdebar. Ia tahu, disinilah kebaikan, kesabaran, dan ketekunannya diuji. Dengan napas panjang, ia memutuskan untuk menemui donatur secara langsung,
tanpa mediator. Ia menyiapkan argumen, bukti nyata dari proyek, dan rencana aksi yang jelas. Ketika bertemu dengan donatur, Rangga berbicara dengan jujur dan tulus. Ia menjelaskan tujuan proyek, manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana transparansi perusahaan akan dijaga. Donatur itu awalnya skeptis, tapi perlahan mulai percaya karena ketulusan dan pengetahuan Rangga yang mendalam tentang proyek tersebut. Akhirnya, donasi diterima, dan proyek berjalan lancar. Kemenangan ini membuat Rangga merasa lega. Ia belajar bahwa dunia orang kaya dan bisnis memang penuh tantangan, tapi ketulusan, kerja keras, dan integritas bisa menembus segala batasan sosial. Di sisi lain, Bu Rahayu semakin kagum dengan Rangga. Ia sering memperhatikannya dari jauh, menyadari bahwa pemuda ini memiliki kualitas luar biasa, tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur, penuh empati, dan rendah hati. Ia mulai memberikan tugas-tugas lebih besar, bukan hanya proyek kecil, tapi tanggung jawab yang lebih kompleks dalam perusahaan. Rangga juga mulai menyadari perasaan baru. Ia merasa nyaman berada di sekitar Bu Rahayu, menghargai nasihat dan dukungannya, dan terkadang ia merasa ingin membalas kebaikan wanita tua itu dengan cara yang lebih berarti. Namun, ia menahan diri, menyadari bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Malam itu, setelah proyek selesai, Rangga pulang ke kosnya. Ia duduk di kursi kayu tua di teras, menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan bangga. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak ujian yang harus ia lalui, banyak tanggung jawab yang menunggu, dan banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam hati, Rangga berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus menjaga integritas, ketulusan, dan kebaikannya, karena itulah yang membawanya sejauh ini. Dan ia yakin, jika tetap rendah hati dan tulus, hidupnya akan dipenuhi kejutan-kejutan indah yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Rangga semakin percaya diri menjalani perannya di perusahaan Bu Rahayu. Ia mulai memahami seluk-beluk manajemen, komunikasi bisnis, dan pentingnya integritas dalam menghadapi rekan kerja maupun klien. Namun, dunia yang penuh glamor dan kekuasaan juga memiliki sisi gelapnya sendiri. Suatu hari, Rangga menerima kabar mengejutkan. Salah satu proyek penting perusahaan, proyek pembangunan sekolah untuk masyarakat kurang mampu, terancam gagal. Beberapa pesaing bisnis, yang merasa iri dengan keberhasilan perusahaan Bu Rahayu, mulai menyebarkan rumor negatif. Mereka mengklaim proyek tersebut tidak transparan dan dana yang dikumpulkan tidak digunakan dengan benar. Rangga awalnya tidak percaya. Namun ketika ia mulai menelusuri, ternyata beberapa laporan palsu telah dibuat untuk menjatuhkan reputasi perusahaan. Reputasi Bu Rahayu dan proyek sosialnya kini berada di ujung tanduk. Rangga tahu, ini bukan sekadar tantangan biasa, ini bisa memengaruhi karir dan nama baiknya juga, karena ia adalah salah satu orang yang dipercaya mengelola proyek. Dengan tekad bulat, Rangga memutuskan untuk menghadapi masalah ini. Ia mulai memeriksa semua dokumen, memanggil staf yang terkait, dan mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa proyek ini benar-benar transparan dan tepat sasaran. Ia bekerja siang dan malam, melewati rasa lelah dan tekanan yang besar. Namun, tidak semua orang mendukungnya. Beberapa staf senior yang sebelumnya meremehkannya mulai berusaha menghalanginya, bahkan ada yang mencoba menyabotase bukti-bukti yang Rangga kumpulkan. Rangga merasa terpojok, tapi ia tidak menyerah. Ia ingat nasihat Bu Rahayu, ketulusan dan kerja keras akan selalu menang jika kamu tidak menyerah. Di tengah tekanan itu, Rangga juga menghadapi konflik pribadi. Ia mulai dekat dengan keluarga Bu Rahayu, terutama putranya, Aditya, yang awalnya menatapnya sinis. Aditya merasa cemburu karena perhatian ibunya kini banyak tertuju pada Rangga. Ia bahkan sempat menegur Rangga secara tidak sopan saat rapat proyek. Rangga menahan emosi, tetap profesional, dan membuktikan kemampuannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Puncaknya terjadi ketika seorang pesaing bisnis datang langsung ke kantor dengan tujuan menekan perusahaan. Rangga berada di ruang rapat, menghadapi situasi tegang. Pesaing itu menuntut pembatalan proyek dan bahkan mengancam akan mengambil alih sebagian aset perusahaan. Suasana mencekam,
dan beberapa staf mulai panik. Rangga mengambil napas dalam-dalam. Ia berdiri, menatap semua pihak dengan mata yang tegas namun tenang. Proyek ini adalah untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk keuntungan pribadi. Semua laporan kami transparan, semua dana tercatat rapi. Jika ada yang meragukan, saya siap menunjukkan bukti lengkapnya, ujarnya dengan suara mantap. Semua orang terdiam. Rangga kemudian menunjukkan dokumen, bukti transfer, laporan pengeluaran, dan testimoni dari masyarakat yang terbantu. Perlahan, ketegangan mencair. Pesaing itu tampak terkejut, tidak menyangka bahwa pemuda sederhana ini mampu menghadapi tekanan besar dengan ketenangan dan fakta yang kuat. Akhirnya, mereka meninggalkan kantor tanpa hasil, dan reputasi proyek tetap terjaga. Setelah insiden itu, Rangga menjadi lebih dihormati oleh semua staf, termasuk Aditya. Bahkan Bu Rahayu semakin percaya pada kemampuan Rangga dan mulai mempertimbangkan untuk memberinya posisi lebih strategis di perusahaan. Di sisi lain, Rangga menyadari bahwa dunia orang kaya dan bisnis memang tidak selalu ramah. Namun ia juga belajar bahwa ketulusan, keberanian, dan kerja keras mampu membuka jalan, meski awalnya tampak mustahil. Ia merasa semakin dekat dengan Bu Rahayu, bukan hanya sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar dipercaya dan dihargai. Malam itu, Rangga duduk di teras kosnya, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan semua yang terjadi, tantangan, ancaman, dan kemenangan kecil yang diraih. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa. Dan ia tahu, meskipun dunia penuh tekanan, ketulusan hati akan selalu menjadi kekuatan terbesar. Pagi itu, udara Jakarta terasa hangat. Rangga tiba di kantor lebih awal seperti biasa. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada perasaan tegang sekaligus antisipasi di hatinya. Ia mendengar bahwa Bu Rahayu ingin mengadakan pertemuan khusus untuk mengumumkan sesuatu yang penting terkait proyek dan masa depan perusahaan. Setelah semua staf berkumpul di ruang rapat utama, Bu Rahayu berdiri di depan, dengan senyum hangat yang selalu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Ia menatap Rangga sejenak sebelum mulai berbicara. "Rangga," katanya, suaranya lembut namun tegas, "aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua kerja kerasmu. Kamu telah menghadapi tantangan dengan integritas, ketulusan, dan keberanian yang luar biasa. Karena itu, aku ingin memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu." Rangga terkejut. Jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabnya dengan suara bergetar oleh campuran rasa haru dan bangga. Bu Rahayu melanjutkan, "Aku ingin kamu menjadi manajer proyek utama untuk semua kegiatan sosial dan bisnis perusahaan. Keputusan ini bukan hanya karena kemampuanmu, tapi juga karena hatimu yang tulus. Aku percaya, seseorang seperti kamu akan membawa perubahan positif, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi banyak orang." Seluruh staf menatap Rangga dengan kagum. Ada tepuk tangan hangat yang mengisi ruangan. Rangga merasa campur aduk antara rasa bangga, terharu, dan bahagia. Semua kerja keras, ketulusan, dan kesabarannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah pengumuman itu, Bu Rahayu mendekati Rangga dengan senyum lembut. "Rangga, aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin belum kamu sadari. Kehidupan ini terkadang mempertemukan orang dengan cara yang tak terduga. Pertemuan kita beberapa waktu lalu, saat kamu menolongku, itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari semua yang kamu raih sekarang." Rangga menatap Bu Rahayu dengan mata berbinar. "Saya tidak menyangka, Bu. Saya hanya melakukan hal yang benar. Tidak pernah terpikir akan menjadi seperti ini." Bu Rahayu tersenyum hangat, seolah menyampaikan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. "Itulah yang membuatmu istimewa, Rangga. Ketulusanmu membuka pintu yang tidak pernah kamu duga." Hari-hari berikutnya, Rangga menjalankan tanggung jawab barunya dengan penuh dedikasi. Ia memimpin proyek-proyek sosial, mengatur tim, berkoordinasi dengan mitra bisnis, dan memastikan setiap kegiatan berjalan transparan dan bermanfaat. Ia tetap rendah hati,
tulus, dan peduli pada semua orang di sekitarnya. Suatu sore, ketika Rangga sedang memeriksa laporan proyek, Bu Rahayu datang membawa secangkir teh hangat. Mereka duduk di teras kantor, menikmati senja yang perlahan menutupi kota Jakarta dengan warna keemasan. "Rangga," kata Bu Rahayu lembut, "aku ingin kamu tahu, aku benar-benar bangga padamu. Kamu telah membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan hati yang baik bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Kamu bukan hanya anak muda yang menolongku, tapi kini kamu menjadi bagian dari keluarga dan perusahaan ini." Rangga tersenyum, menatap Bu Rahayu dengan rasa hormat dan hangat. "Terima kasih, Bu. Saya merasa diberkati bisa belajar dan bekerja di sini. Semua ini tidak akan mungkin tanpa bimbingan dan kepercayaan Ibu." Beberapa bulan kemudian, Rangga tidak hanya diakui sebagai manajer yang cakap, tetapi juga dihormati oleh seluruh staf. Ia menjadi contoh bagi banyak orang, bahwa asal-usul sederhana tidak menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Kebaikan hati, ketekunan, dan integritas adalah kunci sejati. Di sisi lain, Bu Rahayu merasa bahagia melihat Rangga berkembang. Ia sering menceritakan pada keluarga dan teman-temannya tentang pemuda sederhana yang menolongnya tanpa pamrih, dan kini menjadi sosok penting dalam hidupnya. Kisah Rangga menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebaikan kecil bisa membuka jalan menuju perubahan besar. Suatu malam, Rangga duduk di balkon kantor, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang penjaga parkir sederhana hingga menjadi manajer proyek utama di perusahaan besar. Semua bermula dari satu tindakan kecil, menolong seorang wanita tua. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Kebaikan memang selalu kembali, kadang dengan cara yang tak terduga. Aku berjanji akan terus menjaga hati dan ketulusan ini, agar setiap langkahku membawa manfaat bagi banyak orang." Cerita Rangga berakhir bahagia, dengan kehidupan yang berubah drastis namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang ia pegang sejak awal. Ketulusan, kerja keras, dan kebaikan hati. Ia telah membuktikan bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, tidak hanya hidupnya sendiri, tetapi juga hidup orang lain di sekitarnya. Tamat.